Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam Rehat Gereja Toraja, edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang sungguh baik dan setia, di pagi hari ini kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, Engkau telah menjaga kami di sepanjang istirahat kami pada malam tadi, dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami untuk menyambut hari yang baru dengan iman dan pengharapan yang baru untuk melanjutkan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu dan senantiasa menjadikan kami pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kuasa Kristus yang memulihkan. Lan kuasanna Kristus tu katilendokan. Filsuf Jerman, Karl Jasper, berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai situasi batas. Situasi ini adalah pengalaman hidup yang tidak dapat kita hindari atau kendalikan, seperti penderitaan, kegagalan, kehilangan, atau ketidakberdayaan. Dalam keadaan seperti itu, manusia menyadari bahwa kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman yang selama ini diandalkan ternyata memiliki batas. Ada hal-hal tertentu yang membawa kita pada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa ditangani sendiri. Kita bisa melihat dengan jelas salah satu situasi batas itu dalam tindakan seorang bapak yang datang kepada Yesus dengan hati remuk. Anaknya dikuasai roh jahat dan tidak ada yang bisa menolong. Bahkan para murid pun tidak sanggup. Yesus mengusir roh jahat pada diri anak tersebut dan menyembuhkannya. Kata Yunani, iasato atau menyembuhkan, menegaskan bahwa Yesus bukan hanya menghilangkan gejala dengan menghentikan serangan roh jahat, melainkan juga memulihkan secara utuh. Kisah ini mengajak kita menata kembali pusat hidup kita.
Kita sering mencoba memikul hidup dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan keadaan, menyelesaikan semua persoalan, atau menjaga agar segala sesuatu tetap berada dalam kendali kita. Namun hidup seringkali menunjukkan bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya. Pada saat seperti itulah kita diingatkan bahwa pengharapan sejati ada pada Kristus. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, membawa segala keterbatasan dan pergumulan kita, kita akan menemukan bahwa Dia adalah pusat kuasa yang memulihkan. Di dalam Kristus, walaupun dalam situasi yang tampak susah, tidak ada harapan, namun kasih dan kuasa-Nya akan tetap menjangkaunya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami panjatkan kehadapan-Mu untuk ruang dan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu senantiasa kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Baji Marumpa. Bagi mereka yang sedang mengalami kedukaan, mari Engkau hiburkan mereka. Bagi yang sakit, mari Engkau jamah dan pulihkan mereka. Bagi yang sedang merasakan sukacita, lengkapilah sukacita mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami dalam menjalani usia indah mereka. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan menguatkan mereka. Berkati kami semua ya Tuhan dalam setiap rangkaian kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan anak-anak kami. Kiranya kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami. Kiranya Engkau menganugerahkan hikmat sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dan kami semua dapat hidup dalam damai dan sejahtera satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan pengharapan serta syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.